Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Firman-Mu lah yang menjadi suluh dan terang bagi langkah hidup kami ya Tuhan. Di tengah dunia yang penuh tantangan, godaan, Firman-Mu yang memberi kami pengertian, pencerahan, supaya bagaimana kami melangkah dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur anugerah-Mu menyelamatkan kami, sehingga kami hari ini boleh disebut umat Tuhan, anak-anak Allah yang hidup. Kami memiliki identitas baru. Dahulu kami tinggal dalam kegelapan, sekarang kami boleh menjadi anak-anak terang. Dahulu kami jauh dari Tuhan, sekarang boleh dikasih dan mendekat kepada Tuhan. Dan kehidupan ini punya tujuan, yaitu untuk menikmati Engkau, memuliakan Engkau selama-lamanya. Berkatilah kami umat-Mu ya Tuhan, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, bahwa kami mengerti kehendak-Mu dan boleh hidup di dalamnya, dan kami boleh berkemenangan melewati setiap tantangan hidup kami, dan hidup kami boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bersyukur menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mungkin agak sedikit panas, jadi karena memang AC-nya kayaknya mati yang sebelah sini. Ya, maklum Bapak Ibu ya, jadi ada sedikit gangguan teknis. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kembali pembacaan kita dalam Injil Markus. Jadi beberapa minggu yang kita sudah lewati dan ke depan kita itu membahas Injil Markus. Dan Injil Markus yang akan kita renungkan pada minggu ini adalah Markus pasal 3 ayat 20 sampai 30 dengan satu tema kuasa yang tak terbantahkan. Nah, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Bapak Ibu boleh menyimak bacaan Alkitab ini atau mengikutinya lewat layar LED. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita atau Anda dan saya disalahpahami oleh orang, entah itu pasangan, rekan bisnis, atau rekan sepelayanan, Bapak Ibu, tentu kita, Anda dan saya itu akan berusaha mengklarifikasikan hal itu, bukan? Mengklarifikasinya tentunya. Nah, tujuan klarifikasi adalah agar orang itu mengetahui fakta kebenarannya. Namun,
apabila mereka kemudian tetap menyalahpahami kita, Bapak Ibu, apakah kita ini kemudian akan berhenti berbuat benar dan tidak lagi memuliakan Tuhan? LED-nya sudah bisa keluar gak ya? Nah Bapak Ibu, ada seorang remaja putri yang baru saja kemudian satu kali dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah kemudian remaja putri ini rindu mengenal Tuhan dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah suatu hari Bapak Ibu, orang tuanya yang bukan Kristen itu kemudian mengetahui bahwa anaknya ini telah meninggalkan kepercayaan lamanya dan kemudian mengikut Yesus. Nah hal ini Bapak Ibu tentu membuat orang tuanya sangat marah. Dan bahkan orang tuanya tidak jarang menganiaya anak putrinya ini. Nah Bapak Ibu, karena penganiayaan itu, karena sikap orang tuanya itu, maka remaja putri ini kemudian meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi ke gereja. Kemudian ia berjumpa dengan pendetanya dan menceritakan semua penderitaan yang dialaminya karena imannya kepada Yesus. Ia berharap Bapak Ibu, dengan percakapan itu, dengan bertemu dengan pendetanya itu, ia diterima dan ditampung untuk tinggal di gereja. Tetapi pendeta itu kemudian berkata begini, "Nak, kamu harus kembali ke rumah orang tuamu. Apapun yang mereka lakukan, kamu harus tetap mengasihi dan menghormati mereka. Jangan pernah membenci mereka sebagai orang tuamu. Pulanglah dan jadilah saksi Kristus bagi orang tuamu. Tuhan akan menolongmu." Bapak Ibu, perasaan remaja putri ini tidak nyaman. Wah, ini pasti sesuatu yang sulit. Dengan hati berat, dia kembali ke rumah orang tuanya dan ternyata benar Bapak Ibu. Hari lepas hari ia mengalami penderitaan dan aniaya. Tubuhnya penuh luka dan itu menjadi tanda keteguhan imannya. Sampai satu masa Bapak Ibu, mamahnya itu yang melihat dia, ini anak kenapa begitu gigih dalam iman percayanya kepada Yesus. Hati orang tuanya ini mulai terketuk, hati mamanya ini mulai terkesan. Dan dia mulai berpikir, siapa sih Yesus itu? Sehingga putriku begitu mengasihi dia. Bahkan ia mengasihi Yesus lebih daripada mengasihi aku orang tuanya. Bahkan putriku juga tetap menghormati aku walaupun aku sebagai orang tua sudah menganiaya dia, melukai dia. Tapi mengapa ia tetap mengasihi Yesus? Siapa sebenarnya Yesus itu? Nah Bapak Ibu, singkat cerita, oleh pertolongan Roh Kudus remaja putri ini bersaksi tentang Kristus kepada mamanya. Dan mamanya adalah orang pertama yang kemudian dimenangkan bagi Kristus. Selanjutnya saudara-saudara kandungnya dan yang paling terakhir Bapak Ibu pasti tahu, ayahnya. Ayahnya adalah orang yang paling keras dan menentang dirinya untuk mengikut Yesus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, keluarga ini semula gagal paham, tidak mengenal siapa Yesus. Orang tua keluarga ini juga tidak mengenal bahwa anaknya mengapa bisa mengikut Yesus dan seterusnya. Tetapi hari itu, karena kegigihan iman anak ini, keluarganya boleh mengenal Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa kuasa Kristus mengubah hati seseorang. Betapapun kerasnya seseorang, pada waktunya orang itu akan tunduk dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai satu masa remaja putri ini yang tumbuh dewasa kemudian berkata kepada ibunya begini, "Ibu, aku ingin menyerahkan diriku melayani Tuhan. Apakah ibu mengizinkan aku?" Remaja putri yang sudah dewasa ini kemudian sempat berpikir, jangan-jangan orang tuaku menyalahpahami aku. Jangan-jangan orang tuaku gagal paham apa yang menjadi permintaanku. Nah Bapak Ibu, di luar apa yang dipikirkan oleh pemudi ini, ibunya berkata begini, "Putriku, kamu adalah anak ibu, anak mama, itu benar. Sehingga kamu harus meminta izin daripadaku.
Tetapi mama tahu bahwa kamu juga anak Tuhan. Dan Tuhan lebih besar dan berkuasa dari mama. Bahkan mama sekarang juga menjadi milik Tuhan. Jika Tuhan berkehendak itu bagimu, mama tidak dapat melawan kehendak Tuhan. Layanilah Tuhan dan berilah yang terbaik baginya. Nah Bapak Ibu, siapa pemudi ini? Jangan dilihat kanan kiri Bapak Ibu, tidak ada di sini. Pemudi ini adalah seorang misionaris dari Taiwan Bapak Ibu, yang rela melayani anak-anak terpapar HIV di Afrika. Ia menyerahkan hidupnya untuk menolong banyak keluarga yang hancur di sana dan membawa mereka kepada Kristus. Bapak Ibu, kalau kita melihat cerita ini, suatu yang indah sekali. Kenapa? Dari orang yang gagal paham tentang Tuhan, sekarang mereka mengenal tentang Tuhan. Tetapi tidak semua kehidupan adalah seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita membaca bacaan Alkitab kita hari ini, Bapak Ibu, kita mendapati bahwa kaum keluarga Yesus dan pemuka agama Yahudi pada masa itu juga menyalahpahami pribadi Yesus dan tujuan pelayanannya. Karena pelayanan Yesus yang viral dan kontroversial membuat mereka sengaja membangun asumsi-asumsi negatif tentang pribadi Yesus dan pelayanannya. Boleh nggak kalau slide-nya bisa ngikutin saya nih? Nah, kalau enggak nanti Jumatnya tidak ikutin baik-baik ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini memberitahu kepada kita tidak semua orang mengenal Yesus dengan benar. Mereka bahkan menyalahpahami Yesus. Dan salah paham yang pertama kita melihat dari keluarga Yesus. Mari kita melihat Bapak Ibu ayat yang ke-21. Di sana dikatakan begini. Ketika kaum keluarga Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia, Yesus, tidak waras lagi. Bapak Ibu, tidak semua orang mengenal Yesus hari itu. Termasuk keluarganya pun bisa salah paham. Kaum keluarga Yesus yang mendengar pelayanan Yesus telah mengundang kerumunan banyak orang hari itu. Bahkan di sana dikatakan makan pun ia tidak memiliki waktu. Mendengar semua itu, keluarga Yesus kemudian berpikir, Yesus jangan-jangan sudah tidak waras lagi katanya. Nah karena itu Bapak Ibu, mereka ingin mengambil Yesus dari kerumunan orang banyak dan membawanya pulang. Pertanyaannya adalah begini, mengapa keluarga Yesus itu berpikir bahwa Yesus sudah tidak waras lagi, padahal Yesus sedang melayani. Pelayanannya luar biasa, banyak orang yang tertarik, dia juga mengusir setan dan sebagainya. Apakah ada konflik kepentingan? Apakah ada konflik, ada keributan antara Yesus dengan keluarganya? Kalau kita melihat catatan Injil Markus, tidak ada Bapak Ibu. Lalu kenapa bisa ngomong begitu? Kenapa keluarga Yesus bisa berpikir bahwa Yesus sudah tidak waras lagi katanya? Seorang penafsir yang bernama William Lane, Bapak Ibu, dia mengatakan begini. Upaya keluarga Yesus itu untuk menahan Yesus atau untuk menarik Yesus itu menunjukkan bahwa mereka itu gagal memahami hakikat misi Yesus. Demikian juga yang bernama R.T. France, Bapak Ibu, dia juga mengatakan apa yang mereka lihat sebagai kegilaan tadi itu sebenarnya adalah semangat ilahi untuk kerajaan Allah. Yesus sedang bersemangat, Yesus sedang melakukan misinya, Yesus sedang melakukan pelayanannya untuk kemajuan kerajaan Allah. Tetapi orang-orang atau keluarganya hari itu belum mengenal Yesus memang dengan sebenarnya Bapak Ibu. Sehingga mereka ada sesuatu kekhawatiran. Nah di balik perkataan mereka yang berkata Yesus sudah tidak waras lagi, ini menunjukkan bahwa keluarga Yesus gagal memahami maksud dan tujuan Allah dalam pelayanan Yesus. Kenapa? Karena pada masa itu keluarga Yesus memang belum mengenal pribadi dan karya Yesus Kristus, bahwa ia adalah Mesias, bahwa dia adalah sedang memberitakan kerajaan Allah, sedang datang melayani dan menjadi juru selamat. Nah Bapak Ibu, akibat ketidakpahaman ini, akibat ketidakmengenalan ini, maka pelayanan Yesus yang luar biasa, yang mengusir setan, menarik banyak orang untuk mendengar pengajarannya, bahkan ia rela tidak memiliki waktu untuk makan, justru kemudian disalahpahami oleh kaum keluarga Yesus. Mereka berpikir bahwa Yesus sudah tidak waras lagi.
Nah Bapak Ibu, dalam pelayanan kita, kehidupan kita, saya pikir terkadang kita juga bisa mengalami seperti yang Yesus alami. Ada orang-orang yang menyalahpahami kita. Ada orang-orang yang berpikir seolah-olah kita itu orang aneh dalam tanda petik begitu Bapak Ibu. Ketika kita giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mungkin ada orang yang juga menilai kita dan berpikir begini, wah orang-orang yang rajin pelayanan itu paling-paling banyak orang nganggur, kira-kira begitu. Itu orang yang kengangguran, makanya habisnya waktunya di pelayanan, misalkan begitu Bapak Ibu. Atau orang-orang ini orang-orang punya banyak waktu, tidak banyak pekerjaannya, padahal tidak begitu Bapak Ibu. Ada banyak orang yang rajin pelayanan, mengasihi Tuhan, tetapi orang-orang ini adalah juga orang yang sibuk dalam pekerjaan dan urusan rumah tangga. Tapi orang-orang lain bisa salah memahami. Mengapa kita mau melayani Tuhan sedemikian rupa Bapak Ibu? Karena kita tahu panggilan misi Allah bagi kita. Kita mengenal panggilannya, kita tahu tujuan kita ada di dunia ini menjalankan misi Allah sebagai murid-murid Kristus untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini melalui pelayanan gereja Tuhan. Hanya mereka yang tidak tahu panggilan hidupnya, misinya di dunia ini, panggilannya sebagai murid-murid Tuhan seperti keluarga Yesus saat itu, mereka adalah orang yang gagal memahami kenapa anak-anak Tuhan giat melayani pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, panggilan dan misi Allah tidak hanya dibatasi di gedung gereja ini. Kalau Bapak Ibu mungkin hari ini aktif melayani di gereja, tetapi juga di keluarga, di marketplace, atau tempat usaha, atau dunia pekerjaan kita dimanapun kita berada Bapak Ibu. Ketika kita berkomitmen untuk melakukan kehendak Allah, melakukannya dengan giat penuh tanggung jawab, orang juga bisa menyalahpahami kita. Karena cara kerja kita, di tempat usaha kita, di dunia pekerjaan kita mungkin berbeda dari mereka. Sehingga mungkin mereka berkata begini, ini temanku ini aneh. Bapak Ibu, satu kali ada jemaat itu bercerita begini kepada saya. Pak, saya punya teman ini. Teman saya itu berkata begini kepada saya, kamu ini pembisnis yang bodoh, katanya. Kenapa disebut bodoh Bapak Ibu? Karena orang ini memegang kebenaran dan kejujuran dalam pekerjaannya. Orang ini tidak mau aneh-aneh melakukan hal-hal yang kemudian seolah-olah memberikan untung besar, tetapi ujung-ujungnya bisa buntung atau menghancurkan. Orang ini melihat, jemaat ini memandang pekerjaan ini juga sebuah pelayanan di hadapan Tuhan. Dia lakukan yang terbaik, dia beri yang terbaik di tempat pekerjaan itu karena dia sadar ia sedang melayani Tuhan di tempat kerja itu sesuai kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, andai kata tuduhan-tuduhan semacam itu kita alami hari ini Bapak Ibu, apakah kita tetap masih giat memberi yang terbaik bagi Tuhan, tetap melakukan kebenaran, tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita, dan tetap sadar bahwa aku dipanggil, diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Seorang hamba Tuhan bernama Rick Warren Bapak Ibu, dia mengatakan begini, Anda diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Dan sampai Anda memahaminya, barulah Anda hidup masuk akal. Kenapa dia katakan hidup itu baru masuk akal? Karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk kemuliaan Allah. Ketika kita tidak hidup seperti rancangan Allah, berarti tidak masuk akal, Bapak Ibu. Tapi ketika kita hidup sesuai panggilan Allah, itulah yang masuk akal. Yesus disalahpahami keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya hari itu melihat Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa, berbeda dari banyak orang. Kenapa disalahpahami? Sekali lagi, karena hari itu keluarga Yesus belum mengenal seutuhnya siapa Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tuduhan negatif dari para ahli Taurat. Kita melihat di ayat yang ke-22, di sana dicatatkan selain kesalahpahaman keluarga Yesus, yang kedua adalah ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Bezebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Wah, ini lebih seru lagi tuduhannya Bapak Ibu. Tuduhan tanpa bukti itu merupakan sebuah kekejaman yang mengerikan. Seperti pepatah yang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tetapi inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ahli Taurat yang datang dari Yerusalem melakukan sebuah tuduhan provokatif bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa setan.
Nah, pertanyaannya begini, apa motif, tujuan dari ahli Taurat ini melakukan tuduhan semacam ini kepada Tuhan Yesus? Nah, kita tahu jawabannya dari Markus pasal, ini mencetnya kebablas ini. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membaca Markus pasal 3, kita itu akan menemukan bahwa apa sih yang mendorong motif para ahli Taurat ini melakukan tuduhan ini? Yaitu memang dicatatkan oleh Markus bahwa sejak semula pemimpin agama ini punya kebencian terhadap Yesus. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Yesus. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, tujuan ahli Taurat memprovokasi orang banyak saat itu dengan berkata, Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Tujuannya adalah agar orang banyak saat itu kemudian timbul amarah, timbul kebencian, dan kemudian melempari Yesus dengan batu sesuai hukum Musa. Mengapa? Karena sesuai hukum Musa, orang yang bersekutu dengan setan itu patut dibunuh Bapak Ibu, dihukum mati dengan dirajam batu. Nah, tetapi yang terjadi adalah hari itu skenario ahli Taurat gagal total. Orang banyak saat itu tidak terpancing dengan provokasi mereka. Bahkan ahli Taurat sendiri tak berani menyentuh Yesus. Mereka bungkam. Ini membuktikan Bapak Ibu bahwa mereka tidak memiliki bukti yang kuat atau benar jika Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Dari kisah sederhana ini Bapak Ibu, mengapa orang Farisi ingin membunuh Yesus? Kita tahu karena ada kebencian. Dan kebencian itu menimbulkan sebuah provokasi yang luar biasa. Nah, maka Bapak Ibu, kebencian hati orang Farisi maupun ahli Taurat telah menghasilkan perbuatan atau perkataan yang buruk tentang Yesus. Sekalipun mereka memakai jubah ahli Taurat, nampak rohani atau disebut pemuka agama, namun ketika hati mereka dipenuhi kebencian, maka mulut mereka mengeluarkan kata-kata yang jahat dan memfitnah Yesus. Kita pernah mendengar dari mulut seseorang itu berasal dari hatinya. Maka Bapak Ibu sebagai murid-murid Kristus, janganlah kita menyimpan kebencian terhadap sesama. Sebaliknya berikanlah pengampunan dan belas kasihan. Taburkan kebaikan, kata-kata yang membangun, agar mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang salah jalan diluruskan. Nah, hari ini saya tidak tahu apakah kita setiap keluarga kita memiliki kebencian. Para suami, para istri, anak-anak, jemaat Tuhan, kita harus membuang kebencian. Jadilah sama seperti Tuhan Yesus yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan dan kasih sayang. Ingat Bapak Ibu, kita dipanggil oleh Tuhan untuk serupa Dia, bukan serupa dengan dunia ini. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana respon Yesus terhadap tuduhan ahli Taurat itu? Nah, setidaknya ada dua Bapak Ibu yang kita bisa perhatikan di sana. Yang pertama, Yesus memberikan klarifikasi dan menyatakan bahwa kuasanya bukan dari kuasa si jahat, kuasanya lebih besar dari si jahat. Yang kedua, Yesus memberikan peringatan dan konsekuensi tuduhan mereka terhadap dirinya. Nah, mari kita perhatikan yang pertama. Yang pertama terkait klarifikasi Tuhan Yesus dan menyatakan kuasanya lebih besar. Di dalam ayat yang ke-23 sampai 27 di sana dikatakan begini. Tuhan Yesus dengan memakai perumpamaan berkata, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah orang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Bapak Ibu, apa sih maksud dari perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus ini? Nah, sesungguhnya Tuhan Yesus ingin menjelaskan dua hal di sini. Yang pertama,
kuasanya bukan berasal dari kuasa setan. Sebab jika kuasanya berasal dari setan, ini berarti kerajaan setan tidak akan bertahan. Kenapa? Karena setan melawan setan akan menghancurkan kerajaannya sendiri. Yang kedua, perumpamaan tentang orang kuat yang diikat menunjukkan bahwa kuasa Yesus itu lebih besar dari kuasa setan. Orang kuat itu adalah iblis, dan yang sanggup mengikatnya adalah Yesus Sang Mesias, Anak Allah. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, nama Yesus berkuasa atas iblis. Alkitab seringkali mencatat iblis atau setan-setan itu takut kepada Yesus, bahkan taat pada perintahnya. Nah, celakanya Bapak Ibu, hari ini banyak orang Kristen lebih takut pada setan daripada takut sama Tuhan. Kadang ada orang Kristen yang berkata begini Bapak Ibu ya, rumahku ada hantunya Pak, tapi aku tidak berani mengusirnya Pak. Jika aku mengusirnya, nanti aku yang diusir sama setan itu. Maka aku biarkan saja hantu itu atau setan itu berada di rumahku. Mungkin setan atau hantu itu bisa jadi tukang jaga rumahku. Bapak Ibu, kalau kita memikirkan ini gitu ya, jadi siapa yang melindungi kita Bapak Ibu? Hantu atau Tuhan? Hantu sama Tuhan dibolak-balik. Nah, satu kali Bapak Ibu ada seorang mantan majelis gereja, ya, mantan majelis Gloria Pacar ini mengalami yang namanya peperangan rohani. Yaitu apa? Dia melawan setan yang merasuki pembantunya. Jadi dia punya pembantu, tiba-tiba satu masa kerasukan setan. Nah, dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya Bapak Ibu. Dia tidak ngerti kayak apa. Maka kemudian ketika dia melihat pembantunya itu semakin kuat, fisiknya perempuan tapi kuat, pegangi 4 orang itu dijatuhin Bapak Ibu. Matanya merah seperti orang yang sedang marah. Maka majelis ini kemudian telepon pendeta, minta pertolongan. Tapi rumah pendeta kan jauh Bapak Ibu. Jadi perjalanan itu butuh waktu. Ketika majelis melihat kondisi yang hari itu bagi dia itu pengalaman pertama, maka dia kemudian memberanikan diri. Untuk apa? Untuk melawan setan yang merasuki pembantunya itu Bapak Ibu. Dengan keberanian, dengan iman, dia kemudian pegang kepala pembantunya itu, lalu dia memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setan keluar. Bapak Ibu, seketika itu tiba-tiba pembantunya pingsan Bapak Ibu. Dan dia sempat kaget, kok bisa pingsan? Nah, setan keluar. Beberapa saat kemudian pembantu ini sadar, tetapi kemudian dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Majelis ini kemudian menceritakan kepada pembantunya bahwa ia baru saja dilepaskan dari kerasukan setan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ingatlah kuasa Yesus lebih besar dari kuasa setan. Dan jangan kita takut kepada setan atau hantu, tetapi takutlah kepada Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua dijelaskan di sana begini. Yesus memperingatkan tentang konsekuensi tuduhan ahli Taurat terhadap dirinya. Di ayat 28-29 di sana dikatakan begini. Sesungguhnya semua orang dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Di sini Yesus memperingatkan ahli Taurat bahwa semua dosa hujat manusia dapat diampuni. Betapa besarnya dosa mereka jika mereka bertobat dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, mereka diampuni dan diselamatkan. Seperti Paulus Bapak Ibu. Paulus adalah seorang yang penganiaya jemaat Tuhan hari itu. Tetapi ketika dia berjumpa Tuhan, dia menyadari kesalahannya, dia diselamatkan. Demikian juga dengan Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika dia datang kepada Kristus, menyadari keberdosaannya, diampuni dan dipulihkan. Tetapi Bapak Ibu, orang yang terus-menerus menghujat Roh Kudus, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ahli Taurat, yang kemudian membuat hatinya keras, yang menolak apa yang benar, apa yang dari Allah justru dikatakan dari setan, maka tidak ada pengampunan bagi mereka. William Hendriksen
Seorang penafsir Alkitab mengatakan begini, dosa mereka tidak dapat diampuni karena mereka tidak mau menempuh jalan menuju pengampunan. Artinya, siapa yang terus-menerus menghujat Roh Kudus dan menolak keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus dan dalam pertolongan Roh Kudus, maka tidak ada jalan lain bagi mereka selain jalan kebinasaan. Sebab ia telah memilih hidup dalam dosa yang kekal. Karena itu penulis Ibrani mengingatkan kepada kita, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, firman-Nya, janganlah keraskan hatimu. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Tapi hari ini kita bersyukur Bapak Ibu, kita bukanlah orang-orang yang menolak Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebaliknya, kasih-Nya, kemurahannya, kebaikannya membawa kita dekat kepadanya. Di dalam anugerah-Nya kita bisa percaya dan menerima kuasa yang mengubahkan kita. Karena itu di dalam Kristus ada kuasa yang tak terbantahkan. Apa itu? Kuasa yang sanggup menyelamatkan saya dan saudara dari hukuman kekal kepada kehidupan kekal. Kuasa yang sanggup mengubahkan kita dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Karena itu Bapak Ibu, janganlah kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekalipun seringkali kita disalahpahami orang-orang di sekitar kita, karena mereka tidak mengenal iman kita, tidak mengenal Yesus Kristus Tuhan. Jangan kita berhenti berbuat apa yang benar dan memuliakan Tuhan, baik di gereja, baik di rumah tangga, maupun di dunia kerja. Ingat Bapak Ibu, kita sudah menjadi milik-Nya, kita dipanggil, dipilih untuk mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Karena itu, mari kita terus hidup setia sesuai panggilannya. Bapak Ibu perhatikanlah di depan kita ada meja perjamuan kudus yang mengingatkan kepada kita bahwa Yesus setia menjalankan misinya. Orang boleh salah paham, orang boleh tidak mengerti, bahkan mungkin mencela. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Tetapi mari kita setia dan tekun seperti Kristus yang sudah memberi teladan bagi kita. Karena kita dipanggil untuk serupa Kristus, bukan dunia ini. Karena itu jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena itu mari tetap melakukan pekerjaan kita dengan keberanian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak serupa dengan dunia ini. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Mari kita mengambil waktu teduh, waktu tenang sejenak, dan biarlah kiranya kasih Tuhan, firman-Nya yang terus kita boleh ingat menuntun kita. Kita serupa dengan Tuhan. Walaupun disalahpahami orang, kita tetap mengerjakan yang benar, yang baik, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Kau telah bersabda, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, ajar kami untuk makin mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Ketika kami melakukan panggilan dan tugas yang Engkau beri bagi kami sebagai umat-Mu di tengah dunia ini, acap kali orang-orang lain yang tidak mengenal-Mu ya Tuhan, menyalahpahami kami. Ketika kami giat dalam pekerjaan Tuhan, untuk perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini, kadang-kadang orang lain juga bisa menyalahpahami kami. Tuhan, kiranya kami tidak gentar dan takut, tidak membuat kami kecil hati, karena Yesus Kristus Tuhan sudah memberikan teladan yang baik bagi kami, untuk tetap setia, untuk mengerjakan yang baik, karena kami tahu segala sesuatu yang kami kerjakan di dunia ini ada batasannya.
Tetapi ketika kami melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, kami akan bawa terus dalam kekekalan. Karena satu kali kelak hidup ini dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, khususnya yang sudah merasakan, melihat, mengalami anugerah-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami melakukan pekerjaan kami dengan baik, karena itu adalah juga sebuah pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh hidup di tengah keluarga kami dengan baik, karena itu pun kami melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami melayani di gereja Tuhan, kami juga memberi yang terbaik, karena kami tahu apa yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah hidup kami ya Tuhan, boleh menceritakan, menyaksikan kebesaran keagungan-Mu. Mengampuni setiap kekurangan kelemahan kami, kegagalan kami, dan terus kami boleh bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan kami kepada-Mu. Berkati setiap kami umat-Mu ya Tuhan, biarlah kami boleh tekun dalam iman kepada-Mu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.